Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dediden, sekarang kita berjumpa kembali ya. Sekarang kita ingin membahas yaitu cara pengisian catatan grafik suhu nadi di rumah sakit. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang masih kuliah di jenjang keperawatan. Kalau bekerja di rumah sakit, ini pasti akan menjumpai dengan namanya catatan grafik suhu nadi. Nah, ini kita ingin membahas bagaimana cara pengisiannya dan apa-apa aja yang harus kita isi. Oke, tetap simak ya, teman-teman ya. Nah, di sini biasanya kita menggunakan pena biru dan merah. Nah, itu biasanya ini untuk suhu itu kita menggunakan pena merah, dan untuk nadi itu kita gunakan pena biru. Tapi mungkin di rumah sakit lain mungkin ada lagi warna itu, mungkin tergantung dari kesepakatan atau tergantung dari di rumah sakit itu masing-masing ya. Oke, sekarang yang pertama, teman-teman kalau bekerja di rumah sakit atau ada menemukan catatan grafik suhu seperti ini yang pertama kita harus isi nama lengkap. Misalnya Fulan, Tuan Fulan. Oke, Tuan Fulan itu ruangannya, ruangan apa? Misalnya ruangan anggrek. Terus jangan lupa teman-teman di sini tanggal lahir ya, tanggal lahirnya misalnya di sini kita bikin tanggal 25 bulan 5 tahun 2000. Atau di sini bisa juga, kadang di sini ada juga yang membikin langsung umur pasien, berapa umurnya. Terus jangan lupa teman-teman melingkari laki-laki atau perempuan. Terus yang paling penting nomor MR-nya harus kita isi ya teman-teman ya. Di sini ada nomor MR. Ini nomor dari data pasien tersebut. Ini sangat penting kita isi. Kita contohkan aja misalnya 1122. Oke. Nah, di sini ada 6, 11, 15 dan 19 itu adalah jam pemeriksaan. Biasanya sih semua rumah sakit memakai standarnya seperti ini. Nah, sekarang di tanggal kita isi. Kita langsung aja ya. Misalnya di tanggal 20 bulan 10 tahun 2021. Nah, kita kalau pagi biasanya kan pemeriksaan TTV, tanda-tanda vital ke pasien itu dalam sehari itu biasanya 3 kali, dalam sehari 3 kali. Nah, 3 kali itu kalau tidak ada kontrol istimewa. Kalau seandainya ada kontrol istimewa itu biasanya ada lagi formnya. Nah, ini yang normal-normal aja ya, 3 kali sehari. Itu biasanya di jam 6. Di jam 6 itu biasanya orang dinas malam mengisinya di jam 6, orang dinas siang biasanya mengisinya di jam 12, dan orang dinas sore itu biasanya mengisinya di jam 18. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Di sini ada juga kolom tekanan darah, berat badan, frekuensi napas, BAB, cairan masuk dan keluar. Nah, sekarang kita coba aja langsung di jam 6. Nah, kalau bagi teman-teman di sini bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat ada 6, 11, 15, 19. Nah, di sini kesepakatan juga dari pihak rumah sakit itu di mana mau jam 6-nya, apakah di sini ditentukan jam 6, di sini jam 11, di sini jam 15, di sini jam 19, atau jam 6-nya di sudut sini 6, 11, 15, 19. Ini kembali lagi ke jam 6. Nah, itu tergantung dari kesepakatan. Nah, sekarang kita pakai aja yang jam 6-nya di sini ya, di depan ya. Oke, sekarang kita isi. Misalnya nih, kita dinas malam, kita sudah ukur tekanan darah. Misalnya tekanan darahnya dapat 120 per 80. Terus berat badannya dapatnya 50. Frekuensi pernapasannya berapa? Frekuensi pernapasan 20.
BAB-nya gimana, spontan, SP spontan. Nah ini masalah cairan masuk keluar. Nah ini kalau cairan masuk itu biasanya dari minum, dari cairan infus. Nah dari situ hitung cairan masuknya itu per shift. Atau kalau dan cairan keluar itu biasanya dari BAK-nya, dari pipisnya itu dihitung. Nah ini biasanya dihitung kalau ada misalnya kontrol-kontrol cairan. Kalau enggak biasanya ini juga enggak diisi kalau tidak ada kontrol cairan. Nah sekarang kita langsung, seandainya di sini yang pagi tadi udah dapat 120 ke 80, pernapasannya 20. Nah sekarang kita mau ngisi, bagaimana caranya mengisi di suhu. Nah seandainya kita dapat suhunya itu kita dapat 36,2. Nah gimana caranya, ini kita tengok ya, 36,2. sementara di sini 36, ini garisnya 36, sementara ini ada kotak ya kan, ada kotak-kotak nampak ya. Jadi kalau di suhu itu satu kotak ini hitungannya 2, suhu hitungannya 2. Misalnya 36 di sini berarti naikkan 2, berarti 36,2, 36,4, 36,6, 36,8, 37. Nah jumpa dia 37 kan. Dan kalau di nadi itu bukan hitungannya 2, karena itu beda. Di nadi kotaknya per kotak ini hitungannya 4 ya teman-teman ya, ingat ya. Kalau di suhu hitungannya satu kotak 2, sedangkan di nadi hitungannya satu kotak ini 4. Coba kita hitung ya. Di sini ada 60, misalnya nadinya 60,6. Jadi di sini 60, 64, 68, berarti 64 ke 68 kan ada 4 tuh. Berarti kalau dia 66 berarti 64 naikkan 2, berarti dia di tengah-tengah sini jatuhnya 66. Oke, kita hitung ini naiknya kenapa 4 nih, kita hitung ya. 60, 60, 60, 64, 68, terus 72, 76, 80. Jumpa dia kan. Nah ingat teman-teman ya, yang di suhu itu satu kotaknya 2, sementara yang di nadi hitungannya satu kotaknya 4. Oke, sekarang kita coba masukkan. Dan ingat, yang suhu itu penanya kita memakai warna biru, dan yang di nadi itu kita pakai penanya warna merah. Tapi ini sebenarnya ini juga kesepakatan dari rumah sakit kita bekerja. Apakah warnanya sama itu sebenarnya sih fleksibel aja, tergantung rumah sakit yang mau memakai warna apa ketentuannya dari pedomannya. Tapi biasanya yang selama ini saya bekerja itu menggunakan pena merah dan pena biru, itu namanya red blue biasanya. Oke, sekarang kita bikin suhu pasien tadi kita periksa itu dapatnya 36,8. Nah sini teman-teman, ini pasien baru ya, kita hitung ya karena ini dari awal. 36,8 ini 36 di sini, 36 di sini, terus 36,2, 36,4, 36,6, 36,8. Berarti di sini 36,8 kita kasih titik. Terus kita bikin di sini 36,8. Untuk memperjelas lagi ya teman-teman ya, 36,8. Terus di sini sebenarnya sah saja kita narik langsung, sah saja. Cuman kalau untuk kerapian, untuk kebersihan itu sebaiknya kita menggunakan penggaris. Jadi biar dia lebih bersih, lebih cantik. Oke, ini kita coba pakai penggaris ya. Nah, jadi di suhu ya 36,8. Di atas ini kan ada tulisan suhu ya. Ini tulisan suhu, berarti kita tariknya dari garis suhu di sini berarti. Nah, ini kita garis. Ini sebenarnya boleh di sudut, boleh di tengah, itu serah. Pokoknya ini kan masih kolomnya suhu. Jadi ini kita bisa kita garis. Nih, kita garis dari sini. Garis set.
Nah, ini untuk suhu. Sekarang kita coba lagi ke nadi. Kita dapat nadinya, kita periksa tadi sekitar 88. Jadi di sini 80. Ingat ya, kalau nadi itu hitungannya satu kotak kecil, satu kotaknya itu 4 hitungannya, berarti 88, ini 84, ini 88. Di sini kita lingkari, kita tulis 88. Nah, jangan lupa juga kita garis 88, kita garis set. Nah, begini tampilannya di awal pasien baru. Nah, terus di shift berikutnya itu akan mengisi di sini. Misalnya di shift siang, misalnya jumpalah lagi 124 per sorry teman-teman, ini nih di shift paginya, karena dia pagi kan ngitungnya siang, sementara ini orang shift malam karena ngitungnya pagi. Nah, ini jumpanya orang shift paginya per 70. Nah, berat badannya 50. Ini kalau kita timbang ya, kalau kita nggak timbang itu ya nggak usah kita isi lagi, atau misalnya kita perkirakan masih sama, ya udah kita bikin. Kalau dia tidak ada malnutrisi atau misalnya tidak ada mencret atau apa, itu tidak perlu lagi. Frekuensi pernapasan ini kan kita periksa juga. Nah, terus BAB nya sama pagi tadi apa? Spontan. Oke, spontan. Nah, terus kita jumpain lagi tadi tiba-tiba dia demam misalnya ya. Nah, kita kasih 37,8 ya, 37,8. Oke. 37,8 berarti di sini kita ambil 37, 37, 37,2, 37,4, 37,6, 37,8. Di sini kita lingkari 37,8, 37,8. Nah, ini nampak teman-teman ya. Tuh 37,8 ya, kita lingkari. Terus kita tarik lagi garisnya, kita tarik jangan dari awal. Jangan dari sini lagi kita tariknya ya, teman-teman ya. Jangan dari sini kita tarik sini. Karena dia sudah kita periksa, ada pemeriksaan sebelumnya, berarti dari pemeriksaan sebelumnya. Di sini kita ambil dari yang shift malam tadi, yang dia ngukurnya pagi. Nah, di sini diambil, kita tarik. Nah, kita tarik seperti itu. Terus untuk nadi itu misalnya naik menjadi 100 berarti kita tengok aja garis di sini, kita tengok garis di sini, soalnya kita lingkari sini 100, kita bikin 100, kita tarik juga bukan dari awal ya, kita tarik dari pemeriksaan sebelumnya, kita tarik. Nah, tuh ini ya. Nah, kayak gini dia bentuknya. Coba kita masukkan lagi yang di shift sore ya, yang di shift sore kita bikin aja lah di sini 130 per 80. Di sini berat badannya masih, pernapasannya mungkin 18, dia spontan. Terus di sini kita jumpa lagi karena dia udah makan obat berapa, dia turun lagi. Jadi kalau shift siang itu pemeriksaannya kan jam-jam 18, jam-jam 6 tuh sih biasanya. Jadi ini ada 15 nih ya, 15 berarti 15, 18 di sini. Oke, atau di sini kita bikin juga boleh di garis ini atau di sini ya. Oke, kita bikin rentang 15 sama 19 ini boleh nih kita bikin di sini di tengah sini. Berarti kita jumpa misalnya suhunya udah turun menjadi 36,2. Ini 36,2 atau 36 yang ini aja lah kita ambil, misalnya itu kan yang genap-genap tuh kita ambil yang ganjil 36,5 loh dia gitu. Oke, 36,5 kita ambil di sini 36, 36,2, 36,4. Kalau garis ini kan 36,6 berarti
dia di tengah-tengah karena satu kotak tuh isinya dua, hitungannya dua. Kalau dia ada hitungan satu berarti dia di tengah-tengah diambil. 36,5 nih ya teman-teman ya. Nih di tengah-tengah kotak dia, nih di tengah-tengah kotak 36,5. Ini 36, 36,2, 36,4, 36,5, 36,6 karena dia naiknya 2 jadi 36,5 itu di tengah. Nah terus caranya juga sama, kita lanjutkan aja dari shift sebelumnya, kita tarik aja misal ke bawah, ya udah kita tarik ke bawah. Nah sekarang untuk nadi untuk shift sore itu dia jumpa nadinya sekitar 87 misalnya 87. Oke, kita hitung aja di sini 80, 84 ya kan, 84 kalau di sini berarti 88. Kalau 87 udah kita gini kan aja di bawahnya, di bawah garis ini 87 kita tulis 87 ini ya teman-teman ya, karena satu kotak hitungannya kan 4 berarti di sebenarnya ini ada garis-garis kecil nih, hitungannya 4 jadi ini 1 2 3 4. Nah itu kita perkirakan aja, ini kan udah kita tulis juga memperjelas berapa, jadi untuk teman kita berikutnya tahu berapa nadinya. Nah ini juga kita tarik dari shift sebelumnya tadi 100, kita tarik. Nah begini dia teman-teman. Oke, kita tambah satu lagi ya, orang malam. Kita balikin lagi ke orang malam. Jadi orang malam tanggal udah berbeda tuh. Orang dinas malamnya tanggal 20 berarti dia pengisiannya di tanggal 21 karena dia mengisinya kan di pagi. Udah beda hari. Oke, jadi orang malam itu tulisnya di 21 bulan 10 tahun 2021. Nah, orang malam ngisinya di jam 6 lagi. Di sini. Nah, misalnya orang malam nih ada dia masih normal 120/80, berat badannya mungkin 50. Nah, frekuensi pernapasan dia 18. Nah, BAB-nya juga setiap pagi atau apa itu ditanyain BAB-nya, ada BAB apa enggak, keras apa enggak. Nah kayak gitu. Kalau dia misalnya spontan ya tulis spontan seperti yang sebelumnya, atau misalnya dia ada penyakit yang lain yang harus misalnya harus pakai pencahar atau apa itu tulis spontan. Oke. Nah terus cara masuk channel keluar nih tadi kalau ini ya teman-teman ya, kalau seandainya ada penghitungan intake output. Nah, di sini nanti diisi berapa cairan masuk, berapa cairan keluarnya, dibalance dia. Oke. Ini udah jumpa sama orang malamnya, pas pagi dia ngukur, itu dapatnya dia demam lagi. Misalnya suhunya 38,9. Nah, 38,9 berarti ini kita hitung. Ini dari garis 38, nih ya garis 38. Ini kita tengok di sini jam 6, garis jam 6. Ini 38 berarti 38,9 tadi ya, 38,2, 38,4, 38,6, 38,8. Dia 38,9 berarti di tengah-tengah. Kalau dia ini kan dua garis ini 39 berarti 38,9 di sini dia, teman-teman ya. Dilingkari 38,9. Berarti kita tulis 38,9 nih teman-teman ya, 38,9 di tengah. Nah terus kita garis set. Nah suhu nadinya kita dapat turun misalnya menjadi 78 misalnya nadia, berarti kita hitung dari 60. Kita tengok garis ini, garis jam ini 60, 64,
68, 72, 76, 77, berarti di atasnya 1. Ini, nah itu ini 64, 68, 72, 76, 77 di sini. Kalau Nadia 77 ya teman-teman ya, kita bikin 77. Terus kita garis. Nah, beginilah dia. Dan selanjutnya Persib berapa ini selalu ada dibikin, inilah perkembangan dari tekanan darah, dari nadi, suhu, pernapasan. Disinilah perkembangan dari pasien. Nah, bagi teman-teman yang pemula, yang sedang kuliah atau yang baru bekerja, ini akan menjumpai hal seperti ini. Nah, di sini sekurang-kurangnya dapat membantu ya teman-temannya. Jadi teman-teman juga udah tahu suhu satu kotaknya itu 2 hitungannya, sedangkan nadi satu kotaknya 4. Nah, mudah-mudahan dapat membantu ya teman-teman ya. Dan seandainya ada kurang atau ada masukan, boleh teman-teman komen. Nah, boleh teman-teman komen seperti apa ya. Nah, ini kan kita pakai penggaris nih, rapi kan. Kalau seandainya kita tidak pakai penggaris, misalnya kita tidak pakai penggaris nih, kita langsung aja ya. Misalnya pas di sinilah, misalnya kita pakai tidak pakai penggaris, sebenarnya sah-sah aja, cuman dia tidak rapi. Misalnya di sini nih tekanan darahnya ini berarti 104. Jadi kita tarik aja gini, set. Nah, jadi sebenarnya sah-sah aja kita tarik, boleh aja, tapi kan untuk kerapian itu lebih bagus kita pakai penggaris. Jadi kita jelas titiknya. Kadang kalau tidak pakai penggaris nih, kadang kita kan kadang melesetnya, jadi nggak cantik dilihat. Nah, kalau mau rapi ya baguslah pakai penggaris, memang lebih bersih nampaknya. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan juga diingatkan juga, biasanya untuk pengisian pencatatan yang namanya di status pasien itu biasanya tidak boleh kita tip X ya teman-teman ya. Sebagai ingatan ya, tidak boleh kita tip X, kita hanya boleh misalnya di sini kita garis, tapi pakai pena hitam ya. Kita garis, kita coret sekali, ini kita coret sekali, set, kita kasih tanda tangan atau paraf, terus kita ganti ke 45 misalnya gini, kita coret, terus kita paraf, kita ganti ke 45. Nah, itu sih biasanya kalau untuk status pasien memang seperti itu aturannya, kita tidak boleh menggunakan tip X. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada kekurangan, mohon maaf. Nah, sampai di sini dulu video dari Daddy Dan channel kali ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat membantu teman-teman yang mau bekerja sebagai perawat, yang baru tamat sebagai perawat, atau yang baru kuliah sebagai perawat. Inilah nanti untuk kurvalisnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.